Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita junjungkan salam dan salawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Dan hari ini saya berbahagia sekali masih di Masjid Jami Miftahul Jannah Metlan Cakung ya. Dan masih ditemani oleh jamaah yang Masya Allah hari ini taklim dari Al Mawaddah. Ya, apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Puasa semua nih Bu ya? Tapi nanti untuk berbuka puasa udah disiapin kan? Pasti ya, dan kita juga sambil menunggu beduk nih mengisi kajian hari ini. Dan alhamdulillah pemirsa, kali ini kita akan membahas tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Berbicara mengenai munafik zaman now. Katanya munafik zaman now itu berbeda jauh dengan munafik di zamannya Rasulullah. Nah, bagaimana perbedaannya? Kita akan bahas tema ini bersama dua narasumber saya yang sudah hadir di sini menemani saya, Masya Allah. Yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Masrur Huda MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, amalnya berlipat ganda banyak karena beliau dari Surabaya. Masya Allah. Nah, dan sudah hadir di tengah kita ya. Beliau adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sunan Giri Surabaya. Dan juga banyak mengisi kajian di luar negeri ya Masya Allah. Dan beliau juga Ketua ADAI Jawa Timur. Dan narasumber kita yang kedua Masya Allah juga ini. Saya yakin jamaah di sini sudah kenal beliau karena rutin yang memberikan kajian di sini ya Bu Ani ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Suherman MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat selalu, Masya Allah. Saling mendoakan ya Ustadz ya, dalam kebaikan ya. Dan Masya Allah pemirsa, beliau ini juga aktif ya. Sebagai Dai Ambasador juga pernah di Korea Selatan. Dan juga beliau Ketua Komisi Publikasi dan Penerbitan ADAI. Dan juga beliau ini Komisi Infokum MUI Jakarta Timur. Masya Allah. Jadi kita akan membahas tema yang luar biasa sekali hari ini ya. Udah gak sabar ya jamaah semua ya. Iya, ibu kita mau langsung diskusi ya dengan narasumber kita. Ya, termasuk saya juga ya. Ya, saya mau langsung bertanya ini kepada Ustadz Suherman. Nah, Ustadz Suherman berbicara mengenai munafik, kita harus tahu dulu nih pengertian munafik itu apa. Dan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang terindikasi munafik, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munafik itu diambil dari akar kata nifakun yang maknanya adalah ikhfa'us syai', menutupi sesuatu, wa igmaduhu. Ya, kemudian juga menutup secara rapat baik dari kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukannya. Atau secara istilah kita bisa pahami bahwa izharul khair, menampakkan sesuatu yang baik-baik saja. Ya, kemudian wa ikhfa'us syarr, apa yang buruk dari dalam dirinya itu ditutupi. Ini pengertian secara lughawi wal istilahi. Nah, ini yang kita kenal dengan definisi munafik. Munafik itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang, di zaman Rasulullah SAW itu banyak ya kaum munafik yang bahkan pembesar-pembesar munafik itu yang kita kenal di zaman Rasulullah ada bernamakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kalau sholat, Masya Allah, melebihi kehusyuannya para sahabat-sahabat. Jadi kalau lagi sholat berjamaah, posisi beliau persis di belakang Rasulullah SAW sebagai makmum. Jika sholat, maka posisi beliau khusyuknya jauh lebih khusyuk dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau kita lihat dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sahabat-sahabat itu kalau sholat, begitu khusyuknya sampai meneteskan air mata, sampai kalau ada yang
kakinya itu tergores sesuatu, itu tidak pernah berubah sedikit pun tempat sholatnya, itu begitu khusyuknya. Tapi ini jauh lebih daripada sahabat-sahabat. Kenapa? Karena beliau merasa menjadi makmum daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika dia keluar dari tempat sholat, maka posisi beliau wa idza khalau ila syayatinihim, kalau orang si Abdullah bin Ubay bin Salul ini berada di tempat kelompoknya, justru menjelek-jelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru menghina Nabi jauh lebih parah daripada hinaan-hinaan yang ada. Itulah karakter orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana respon Rasulullah ketika melihat Abdullah bin Ubay bin Salul wafat? Satu contoh saja. Justru respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti halnya hakul adam ma'al adam. Jadi beliau tetap berperilaku baik terhadap salah satu jenazah yang terindikasi munafik. Kalau dalam pandangan manusia. Makanya Nabi mengajarkan kembali kepada kita, nahkumun nasa bizzahir. Kita ini bisa menghukum seseorang itu apa yang nampak dalam dirinya. Kalau memang sudah terindikasi munafik, maka kita bisa menghukum orang itu adalah sebagai orang munafik. Ya, tapi kalau memang ternyata kita belum bisa menghukumi beliau secara nampak kemunafikannya, maka kita tidak bisa memvonis ia sebagai orang munafik. Ini salah satu di antara sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi tadinya tidak tahu kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah orang munafik. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi ingin mendoakannya, Nabi ingin menyolatkannya. Tapi pada saat itu turunlah satu ayat dalam Quran surah Taubah ayat 84. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Jangan menyolati yang sudah terindikasi orang-orang munafiknya. Maka ini salah satu di antara sikap kita. Kita nggak bisa menghukumi seseorang apa yang ada dalam kolbunya. Tapi kita bisa menghukum seseorang nahkumun nasa bizzahir, apa yang nampak pada jati dirinya. Na'udzubillah min zalika. Ya, semoga kita semua terhindar dari kaum munafik. Amin. Dan juga termasuk diri kita juga berusaha jangan sampai jadi orang yang munafik ya Ustadz. Amin. Ya. Masya Allah. Ya, untuk Ustadz Masrur Huda. Nah Ustadz, apa bentuk dan sifat munafik yang paling banyak dilakukan di zaman now ini Ustadz? Ya, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, munafik yang kita sering menyebut muna. Oh, orang ini muna. Ditambah fik menjadi munafik. Hasan Al-Basri ini pernah menyampaikan komponen munafik minan nifaqi, termasuk dari komponen orang-orang munafik itu adalah ikhtilaful qalbi wal lisan. Ada perbedaan antara qalb, hatinya, dengan lisannya, menyampaikan cinta tapi sesungguhnya benci. Minan nifaq, ini adalah orang munafik. Yang kedua adalah ikhtilafus sirri wal alaniyah, bahwa orang munafik ini ada perbedaan ketika dalam posisi sendirian, wal alaniyah, dan terang-terangan. Maka yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri ini kemudian disebutkan oleh para ulama, berarti munafik itu ada dua kemungkinan. Satu adalah an-nifaq al-akbar, munafik besar. Yang kedua adalah an-nifaq al-asghar, munafik yang kecil. Ada perbedaan antara kalbu dan apa yang disampaikan. Ini termasuk bagian dari munafik al-akbar yang ada kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri.
ada sekelompok orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi dijawab dalam kalbu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin. Mereka ini sesungguhnya tidak beriman, tapi secara zahirnya kelihatannya mereka ini beriman, padahal hatinya mereka benci. Munafik akidah. Yang kedua ini yang paling banyak yang kita jumpai di zaman now, di zaman sekarang, di zaman era-era milenial kali ini. Maka seorang ulama ini menyebutkan munafik zaman sekarang atau munafik hari ini. Ini disebutkan dalam satu kalimat, al-munafiquna al-yauma, munafik hari ini adalah syarrun minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini jauh berbeda dengan munafik pada masa era Rasulullah. Apa yang menyebabkan? Kanu yaktumunahu. Mereka zaman Rasulullah itu munafik tidak berani ngomong aku munafik. Tapi zaman sekarang kita lihat orang munafik terang-terangan, Bu. Orang munafik itu terang-terangan dalam zahir maupun terang-terangan di dalam keadaan tiadanya. Kalau disebutkan lagi kanu yauma idin, mereka itu pada hari itu yaktumunahu, menyembunyikan, mereka takut akan ketahuan sifat munafiknya. Dan wahum al-yaum, dan munafik hari ini yudhirunahu, ternyata lebih terang-terangan. Ada orang yang ketika belum melaksanakan sholat, Bu. Kalau zaman dulu orang belum melaksanakan sholat takut, Bu, nggak berani keluar. Zaman sekarang malah posting status, Bu. Masya Allah, postingnya sederhana. Alhamdulillah, sholat subuhnya agak sedikit terlambat, beda dengan hari kemarin. Ini terang-terangan, Masya Allah. Bangga ya Ustaz ya. Oke. Kemudian dikomentari sholat subuh, apakah sholat duha? Kata oke. Antara sholat subuh dan antara sholat duha. Orang munafik hari ini terang-terangan. Sehingga salah satu di antara ulama menyebutkan Al-Imam Al-Auza'i, perbedaan orang muslim dan orang munafik, mukmin dan munafik adalah kalau orang mukmin muslim kita beriman, inu qillatul kalam, sedikit ngomong. Ibu-ibu sedikit ngomong. Kuat, Bu. Orang mukmin sedikit ngomong, wa kasratul amal, banyak actionnya. Masya Allah. Masya Allah. Bukan kasratul kalam, banyak ngeluhnya. Ini orang beriman. Iya. Sehingga Imam Al-Auza'i kemudian membedakan bagaimana kalau orang munafik. Kalau orang munafik ini berbeda. Kasratul kalam, kebanyakan ngomong, dikit-dikit curhat. Di medsos lagi ya. Ini status FB penuh, ganti status dalam WA penuh, ganti ke grup juga diposting. Kasratul kalam, banyak bicara. Tapi qillatul amal, sedikit beramal. Maka sifat munafik ini kemudian menjadikan tendensi bagi kita bahwa ada di antara orang-orang yang memiliki sifat mulia dan sifat kemuliaannya itu terbukti secara zahir maupun batin, kecintaan kepada Allah tidak hanya secara lahiriah terang-terangan yang ditampakkan, tapi hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir adalah orang mukmin yang kafah, mukmin yang sejati, terjauh dari sifat munafik pada zaman now. Demikian Bunda, terima kasih. Masya Allah. Nah, terkadang munafik ini kan juga karena pengaruh dari pergaulan ya. Ya ibu-ibu ya juga ya, makanya kita juga harus pandai-pandai memilih pergaulan gitu ya. Nah, Ustadz Suherman ya, bagaimana cara kita terhindar nih?
Kan munafik ini sekarang banyak terang-terangan ya. Jadi seperti macam kebiasaan. Agar kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan itu. Bagaimana caranya nih Ustadz Suherman? Tafadhol Ustadz. Pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang Rasulullah bimbing untuk kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Iya. Doanya tidak lain adalah Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Duhai Allah, kami berlindung kepadamu dari segala bentuk-bentuk perangai kemunafikan. Atau dengan bahasa, kita berharap menjadi orang yang bermanfaat, bukan untuk dimanfaatin, apalagi bukan untuk dimanfaatin atau memanfaatkan. Memanfaatkan. Ya, ini salah satu di antaranya. Nah, maka doa tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Ya, salah satu dari doa tersebut seakan-akan menginduksi kita, tidak lain segala sesuatunya bisa kita lindungi dengan apa? Dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sekali lagi tidak bisa menghukum seseorang itu secara zahir, secara apa yang nampak dalam kalbunya, tapi justru kita bisa menilai seseorang itu nahkumun nasa bizzawahir, apa yang dia sudah mulai perbuat dari segala bentuk dan perilakunya, maka bolehlah kita memohon kepada Allah agar terhindar dari segala bentuk kemunafikan. Masya Allah. Nah berarti kita juga demikian dikatakan munafik itu adalah orang-orang kalau berbicara dia berdusta, ya kan? Diberi amanah dia berkhianat. Dan saya masih bersama ibu-ibu dari Taklim Al-Mawaddah. Semangat ibu-ibu semuanya. Semangat, alhamdulillah, masya Allah. Sambil nunggu kita berbuka puasa ya Bu ya. Iya, ya Ustadz Suherman, Ustadz Masrur Huda, kita lanjut kembali ya Ustadz. Ustadz ini ibu-ibunya ada yang mau bertanya nih, kita kasih kesempatan dulu ya Ustadz ya. Ya silakan Ibu, ada yang mau bertanya. Oh yang di depan silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Suherman, Ustadz Masrur. Waalaikumsalam. Nama saya Ani Bobi. Alhamdulillah kami dari Majelis Taklim Al-Mawaddah. Ingin bertanya nih Ustadz, izin. Zaman sekarang seperti tema bahwasanya munafik itu zaman now, banyak sekali yang merasa dirinya Islam, berKTP Islam, orang Islam, tetapi banyak yang mencaci maki justru ininya sendiri, orang Islam sendiri. Bagaimana caranya kita menyikapi nih Ustaz? Kita mau balas kita nggak ngerti, ya. Jadi paling jawabnya di medsos, Astagfirullahaladzim. Doakan ya, Ibu ya. Mudah-mudahan dikasih hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mau tanya juga, yang kedua pertanyaan saya, apa sih hukumannya dari Allah orang-orang yang munafik seperti itu? Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Suherman, Ustadz Masrur yang mau menanggapin siapa nih? Ustadz Suherman. Boleh. Oh silakan Ustadz. Terima kasih pertanyaannya Bunda Ani. Sebagaimana tadi sikap Nabi terekam jejaknya dalam Quran surah ke-9 atau Bahir 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Wala tusalli, kalimat wala tusalli di sini nggak perlu mendoakan. Karena sikap Nabi pada saat beliau itu jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul berada di depan beliau, Nabi mau bersikap untuk mendoakan beliau. Tapi ternyata di sini akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan kembali kepada Nabi. Sudah tahu dan terindikasi munafik secara nampak jelas, kenapa mau mendoakannya? Karena saking sayangnya Rasulullah SAW, beliau juga termasuk sahabatnya, maka beliau mendoakan. Maka turunlah salah satu ayat sebagai pengingat. Ini langsung perintah dari Allah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Juga jangan sampai mendoakan di atas kuburannya. Nah ini salah satu di antaranya. Kenapa? Pelajaran penting bagi orang munafik. Ya, sebagaimana ayat Al-Quran berbicara begitu banyak terkait orang-orang munafik, bukan hanya 2-3 ayat. Tapi saking banyaknya dalam ayat Al-Quran memposisikan orang munafik itu tidak lain adalah dalam Quran surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau memang neraka itu punya kerak-keraknya, kalau memang neraka itu punya basement yang lebih rendah lagi, lebih bawah lagi,
maka orang munafik tempatnya berada di tempat seperti itu. Sebab kenapa? Karena orang munafik segala sesuatu yang rekat menjadi retak. Segala sesuatu yang sambung menjadi terputus. Bahkan segala sesuatu yang dekat akan menjadi jauh. Itulah konsekuensi ketika kita bergaul dan bersahabat dengan orang-orang munafik. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Masya Allah. Jadi ini adalah peringatan buat kita ya. Ternyata hukuman untuk orang-orang yang munafik itu saja, Nabi saja tidak mendoakan. Bagaimana dengan kita? Ya Masya Allah. Ya baik, masih ada yang mau bertanya lagi nih Ustadz. Kita kasih kesempatan ya. Ya Ibu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustadz. Nama saya Ibu Desi dari Majelis Taklim Al-Mawaddah. Untuk pertanyaan yang seperti Bunda Ani ya. Terus bagaimana cara kita menyikapi di dalam pergaulan? Sedangkan kita tahu di sekeliling kita itu banyak, ada beberapa lah orang munafik. Apakah kita harus menghindari atau tetap berteman dengan mereka? Itu aja, Ustadz. Ya baik, bagus juga tuh pertanyaan tuh Ustadz. Ya silakan Ustadz Masrur Huda, tafadholi Ustadz. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkah selalu. Orang munafik ini sebagaimana yang disebutkan oleh Wahab bin Munabih. Orang munafik zaman sekarang itu macamnya banyak. Akan tetapi orang munafik zaman sekarang ini juga memiliki ciri-ciri. Salah satu di antaranya adalah suka dipuji. Betul ibu-ibu? Suka dipuji. Yang kedua adalah benci kalau dicela. Maka orang-orang zaman sekarang ini ketika ingin terjauh dari sifat-sifat munafik, sesuai yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad dalam salah satu perkataannya, bahwa ada dua macam yang bisa dilakukan oleh orang beriman. Yang pertama adalah sematkan sifat-sifat ghibthah. Bagi orang-orang yang kafir, mereka menyematkan sifat iri dan riya. Bagi orang beriman menyematkan sifat ghibthah. Apa itu sifat ghibthah? Sifat ghibthah ini adalah sifat yang ketika melihat nikmat-nikmat Allah, dia ini kecenderungannya tidak membenci, tapi dia ini cinta, bukan iri hati lantas hasad kemudian membenci. Ketika melihat sesuatu yang buruk, maka diikuti pula dengan kalimat-kalimat yang baik untuk memberikan solusi ketika dirinya tidak mampu untuk menyampaikan kalam hikmah kepada orang tersebut. Maka julus kita, duduk kita semuanya adalah satu majelis. Satu majelis ini adalah satu muara, satu hikmah, maka berteman dengan orang yang baik adalah salah satu di antara tanda orang-orang itu sudah mengikuti tradisi-tradisi orang pada zaman itu dan menjauhkan dari sifat-sifat munafik. Kalbu juga demikian, hati juga demikian, berarti diikuti pikiran juga demikian, diikuti perilaku juga demikian, maka selesai sudah apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, bahwa tidak mungkin kemudian seseorang ini berislam sesuai yang disampaikan Hasan al-Basri, ikhtilafu bainal qalbi wal lisan, bahwa Islamnya tidak lagi Islam KTP, tapi Islamnya adalah Islam yang menyamakan antara hati dan lisan. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Kita semua terus berdoa ya, ibu-ibu semuanya ya, Taklim Al-Mawaddah. Kita udah benar nih, ada taklimnya, saling mengingatkan. Dengan datang ke taklim juga kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari yang namanya sifat yang munafik. Masya Allah. Ya, ibu-ibu dari Taklim Al-Mawaddah Metlan Cakung, semangat kita terus di puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Udah menemani jelang iftar, mudah-mudahan materinya semua bermanfaat ya ibu-ibu ya.
Ya, dan untuk juga pemirsa di rumah sambil menunggu beduk menuju berbuka puasa, semoga jelang iftar juga bisa menemani kita semuanya ya, Masya Allah. Ustadz Suherman, Ustadz Masrur Huda, ya tanpa terasa loh Ustadz, waktu kita udah penghujung ini. Tapi kita masih ada waktu nih untuk memberikan sedikit intisari kita di tausiah tentang munafik zaman now. Ya, saya persilakan terlebih dahulu untuk Ustadz Masrur Huda, tafadholi Ustadz. Baik, terima kasih Bunda. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang berbicara tentang munafik panjang lebar kali tinggi. Kan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali karamallahu wajah dengan 3 kalimat, ya Ali, wahai Ali, lil munafiki thalathatu alamat. Orang munafik itu punya 3 tanda. Salah satu di antara tandanya adalah idza hadatsa, ketika mengucapkan kadzaba, dia berdusta. Dalam semua segmentasi kehidupan kita, jauhkan tangan kita dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan dusta dengan model media elektronik yang kita pegang pada era zaman now. Kemudian yang kedua, wahai Ali, Rasulullah berpesan, idza wa'ada, ketika berjanji, akhlafa. Orang munafik ini ketika berjanji ini mengingkari. Maka potensi mengingkari ini, janji ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan setiap hari. Maka perjanjian ini buatlah skedul dengan matang, supaya dalam kehidupan kita tidak menebar janji, akan tetapi memberikan banyak fungsi. Maka yang ketiga, Ali karamallahu wajah dipesan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tumina khana, ketika diberikan amanah itu kemudian melaksanakan. Wala tanfa'uhu mau'idhah, bagi orang munafik wahai Ali ini tidak berlaku mau'idhah. Maka mudah-mudahan 3 tanda yang telah dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara, kemudian dalam berjanji, kemudian di dalam diberikan amanah dalam kehidupan. Ayo kita semuanya menjaga dengan sebaik-baiknya agar hisab kita di akhirat diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustadz Masrur Huda. Ya. Untuk Ustadz Suherman masih ada waktu sedikit, Ustadz silakan. Masya Allah. Suatu saat Nabi pernah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, kemudian beliau memberikan secara membisikkan di telinganya sahabat Huzaifah ibn Yaman. Di antara yang kumpul ada orang-orang munafik, disebutkan fulan, fulan, fulan. Kemudian Huzaifah ibn Yaman diberikan pesan oleh Rasulullah, jangan kau bocorkan rahasia ini. Kemudian seketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab bertanya, ada apa? Barusan Nabi memberitahu kami bahwa yang kumpul ada orang-orang munafik di antara kita. Siapa mereka? Kemudian Huzaifah ibn Yaman karena mampu menjaga rahasia ini, kepo banget sih. Gitu. Akhirnya kemudian Huzaifah ibn Yaman mengikat kembali dan tidak mau menceritakannya. Sayyidina Umar bin Khattab begitu cerdasnya, maka beliau melihat siapa kelak nanti jenazah yang masuk ke dalam masjid kemudian tidak disolatkan oleh Huzaifah ibn Yaman, maka pertanda orang itu adalah orang munafik. Maknanya apa? Begitu bahayanya orang munafik, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya, bahkan tidak pernah disukai oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala bentuk perangai kemunafikan. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Masrur Huda dan juga terima kasih banyak Ustadz Suherman. Dan juga terima kasih banyak untuk jamaah dari Taklim Al-Mawaddah. Masya Allah, terima kasih semua atas supportnya ya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semua menjadi amal yang berlimpah. Terutama di saat Ramadan saat ini. Ya, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di Ramadan berikutnya. Masya Allah. Demikianlah kajian kita di Jelang Iftar kali ini yang pasti kita sudah tahu sekali bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang munafik. Bahkan Rasul pun membencinya. Untuk itu mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat yang munafik. Mohon maaf, mohon undur diri dan apabila kami ada salah kata maupun sikap juga kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
bihamdika Subhanakallahumma Ashhadu an la ilaha illa wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.